Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Saya sapa kalian semuanya di jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Semoga kalian semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat di tengah wabah COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas, dan jangan lupa seimbangkan antara istirahat dan asupan gizi yang baik. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya ingin menyampaikan perkuliahan English Communication Skill. Pada saat ini kita akan berbicara mengenai self-introduction. So, dalam kuliah ini saya akan coba mix antara bahasa Indonesia atau gabungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya penyampaiannya lebih bisa difahami dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini dapat berguna atau bermanfaat. Misalkan pada saatnya nanti kalian nanti akan berhadapan dengan proses rekrutmen pekerjaan, mudah-mudahan video ini akan bermanfaat dan Anda bisa memutar ulang video ini. Kembali saja ke channel saya di sini. Di mana? Di sini. Di sini. Ini. Nih. Nah, ini ya. Sagustian Learning Channel. Oke, teman-teman semuanya, untuk siapapun yang tersasar ke channel ini, mudah-mudahan Anda tidak pindah atau tidak berpaling. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dalam slide yang singkat ini atau materi yang singkat ini dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Well, not to make you wait any longer, please allow me to present about this course titled English Communication Skill. So, in this occasion, I want to discuss about self-introduction. So, this course is about how to introduce ourselves in different situations. For example, when we are in a meeting, or when we are in the job interview, or when we are need to attract a becoming customer. So, I think you need to watch about this course. Okay, let's start. Okay. This is our course English Communication Skill, Self-Introduction. Oke. Jadi, kita langsung to the point ya. Pada saat memulai perkenalan diri, mulailah dengan, nah ini adalah cara mengungkapkan perkenalan yang sopan gitu ya. Please let me introduce myself, misalnya. Kalau kita misalnya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri di depan, ya. Misalkan nih, Anda baru join ke dalam suatu perusahaan. Nah, sebagai orang baru, Anda diminta berkenalan dalam bahasa Inggris misalnya. Kebetulan mungkin perusahaan itu adalah perusahaan multinasional. Atau misalnya Anda diminta memperkenalkan diri dengan pewawancara dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat seperti ini bagus untuk dipakai di awal, karena ini menunjukkan kesopanan, kerendahan hati, apalagi kita orang Indonesia, orang Timur ya. Jadi kita bisa menggunakan frase ini. Pertama adalah, please let me introduce myself, my name is bla 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 bla, dan seterusnya. Atau, please allow me to introduce myself. Nah, ini sama ya. Please let me or please allow me to introduce myself. So you can use one of them, or you can choose one of these two sentences. Oke. Dan saat berbicara, lakukan eye contact. Nah, gimana sih? Gini ya. Lakukan eye contact ya dengan audiens. Lihat satu persatu audiens itu. Kalau Anda tadi diminta berkenalan, disuruh maju ke depan ya. Misalnya di dalam ruangan atau di ruang kelas internasional, atau misalnya di tengah-tengah conference ya misalnya. Jadi Anda dapat melihat mata audiens satu persatu dan alihkan pandangan, jangan fokus ke satu sisi. Misalkan di situ ada yang cakep tuh, lihat ke sana terus gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi harus ya lihatlah sekeliling begitu ya. Beda ya, lihat dengan melotot beda ya. Jangan melotot, tapi lihat sekeliling, sekilas saja. Jadi intinya Anda melihat ke satu tempat terus pindah lagi sebentar-sebentar saja cukup. Nah, itu tips yang pertama ya.
dalam self introduction. Jadi di slide ini kita sampaikan ini adalah tips yang perlu kita ingat-ingat. Sederhana memang, ya. It is simple, but has a great effect. Ya. Jadi kalau misalkan Anda dalam berbicara bisa melihat atau melakukan eye contact, artinya Anda dalam berbicara itu menunjukkan suatu apa tuh namanya ke keseriusan yang tinggi begitu kepada lawan bicara. Nah, jadi dengan adanya keseriusan yang Anda tunjukkan, maka lawan bicara pun akan serius memperhatikan Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, bisa ya dipahami ya. Tapi ini nggak berlaku, bukan hanya berlaku pada saat self introduction saja ya, tapi juga pada saat berbicara, ya berbicara secara umum lah ya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain, eye contact itu perlu ya. Jangan kalau kita berbicara, kita melihatnya kemana-mana gitu ya. Nanti yang diajak bicara merasa disepelekan. Tapi mungkin ini kasusnya beda kalau pembicaranya di luar konteks apa ya, ngobrol biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara agak serius, jadi untuk mempertahankan apa namanya keseriusan tersebut, hendaknya kita melakukan eye contact. Nah, cuman nanti ada mungkin batasan-batasan ya. Jangan melihat terus-terusan gitu ya. Jadi sekali-sekali aja eye contact. Ya, harus menjaga pandangan juga soalnya. Oke. Jangan nanti yang di depan, oh, wah ini cantik ini. Melotot aja matanya ke sana. Enggak boleh juga ya. Oke. Oke. Nah, ini tips yang kedua ya. Sesuaikan dengan event. Ya, event apa yang Anda hadiri saat ini ya, itu disesuaikan. Misalkan ada suasana santai, ada forum formal ya misalnya, ada sebentar, kita tunjukkan dulu ini ya, apa namanya, laser pointer. Jadi cermati pada event apa Anda memperkenalkan diri ya. Itu kalau tadi kita berbicara mengenai perkenalan diri. Ada kata-kata yang khusus dipakai pada saat kasual, bukan khusus ya, maksudnya pemilihan tata bahasanya tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu sulit, maksudnya tidak terlalu formal. Nah, kita bisa pakai di suasana ini. Atau pada forum formal, misalnya pada forum bisnis, forum conference, forum meeting, ya, dan lain-lain. Nah, ini kata-katanya juga harus diperhatikan. Dan satu lagi yang spesial nih, melamar pekerjaan. Nah, ini ya, kata-katanya harus dijaga ini. Jangan sampai kalau misalkan kita apa ya, menunjukkan sesuatu hal yang ya mungkin ketidaksopanan ya, atau terlalu berlebih-lebihan ya, atau terlalu apa istilah itu ya, saya lupa tuh istilahnya. Kayak orang kalau besar omong itu apa tuh istilahnya tuh. Nah, jangan juga terlalu besar omong pada saat kita melamar pekerjaan. Tapi tetap keep humble, but show our capabilities good in a good way gitu ya. Jadi tunjukkan kemampuan kita dalam cara yang baik, ya, dalam bahasa yang sopan, dalam bahasa yang baik begitu. Dan juga diharapkan dengan bahasa ini kita dapat menunjukkan kapabilitas kita dengan elegan. Nah, itu kuncinya. Karena pewawancara itu biasanya melihat ya. Kadang-kadang kita pakai bahasa yang straight, nah nanti nilainya agak kurang dibanding kalau kita bisa membawakannya dengan elegan. Nanti akan kita bahas contohnya. Oke. Oke. Kemudian pilihan kata-kata apa yang dapat dibicarakan akan berbeda untuk event yang berbeda ya. You never get a second chance to make a first impression. Nah, ini ya. Kita nggak akan dapat kesempatan kedua untuk mendapatkan impresi yang baik, gitu ya. Jadi first impresi itu impresi. Jadi how to impress our interviewer, misalkan how to impress our audience, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita gagal di kesempatan pertama, biasanya ya udah, orang udah nggak tertarik lagi gitu. Apalagi kalau gagalnya pada saat interview. Jadi jangan sampai gagal pada saat interview. Karena begitu kita gagal di interview, udah proses selanjutnya itu bakalan stop gitu. Jadi ya ini kata-kata yang perlu kita cermati ya. You never get a second chance to make a first impression. Jadi first impression itu perlu ya. Jadi di sini beda sama PDKT ya. Kalau PDKT sekarang misalkan gagal gitu kan, masih bisa nyoba lagi, gagal lagi masih bisa nyoba lagi gitu. Tapi kalau di perusahaan biasanya susah. Sekali gagal langsung kena
blacklist, ngelamar lagi ke situ nggak akan diproses begitu. Oke, bisa dipahami ya maksud saya. Oke, nah ini contohnya self introduction, suasana kasual misalkan ini ya. Ini suasana kasual atau suasana santai ya. Let me introduce myself. I am Marvel. Wah, ini apa ya? Ini contoh ya. Saya juga nggak tahu ini benar nggak komik Marvel itu namanya Marvel. Ini contoh aja. Let me introduce myself. I am Marvel. I like drawing comics. Sometimes when I draw intensively, I forget everything. I also like football, but it was nothing when compared to my hobby, drawing. Thank you. Nah, ini pendek ya, suasana santai misalnya. Biasanya dalam suasana santai, kadang-kadang kita dikasih waktu yang panjang gitu. Ini saya kasih cuplikan yang pendek saja yang bisa disampaikan terkait hobi. Biasanya dalam suasana santai, kita tidak hanya memperkenalkan tentang hobi. Bisa juga kita memperkenalkan mungkin kita berasal dari mana, terus kita bisa cerita tempat daerah kita itu yang spesial apa, misalnya. Contohnya, misalnya nih, hello, my name is Rusli, misalnya. I came from Indonesia, misalkan kita datang ke negara lain gitu ya. I came from Indonesia, you know, Indonesia is famous of cuisine, misalnya, makanannya enak gitu ya, of cuisines, and also the landscape, many landscapes in Indonesia are beautiful, like you know Raja Ampat in Papua, misalnya, or Bali Islands, and also di mana lagi yang bagus kira-kira? And Mataram, and Lombok ya, and Lombok, you know Komodo misalnya. Kita bisa cerita tentang itu ya. Kita bisa cerita tentang secuil fakta yang ada di asal kita. Nah, kemudian kita bisa pindah setelah kita cerita tentang asal, misalnya kita cerita tentang hobi, kita cerita tentang keluarga, ya. Tapi nggak terlalu detail ya, nggak usah sebutin nama, umur, tanggal lahir, dan seterusnya. Nggak juga. Eh, misalkan nih, kalau mahasiswa nih datang ngambil S2 misalkan ke luar negeri, itu kan masih jomblo atau mungkin ada yang sudah married ya. Nah, ini menarik nih. Kadang-kadang kalau kita ke luar negeri, itu mahasiswa-mahasiswa lain itu masih jomblo-jomblo semua. Rata-rata mahasiswa Indonesia yang ke luar negeri itu udah menikah gitu. Atau misalkan setidaknya dalam proses menikah gitu ya, dalam proses ta'aruf. Nah, ini menarik nih. Jadi kadang-kadang ngomongnya gini, well, tadi udah cerita tentang Indonesia misalnya, terus kita cerita tentang keluarga. I am a man with, misalkan, I have married 2 days ago, 2 days ago. I am married to, misalkan, I am married last year or last month. So when I come to, misalkan when I come to this city, I I brought with me my wife, misalnya. Wah, yang lihat pada ini kaget. Oh, are you married gitu kan? Yes. Why you are so surprised gitu. Jadi itu bisa apa ya? Bisa menambah ini interaktif antara kita dengan audiens gitu. Ya kalau suasana kasual nggak apa-apa ya. Pas introduction itu kadang-kadang mereka bertanya gitu. Biasa kalau kalau pada saat suasana kasual. Nah biasanya kalau di luar negeri itu kalau kita datang ke forum, misalkan ada forum kelas internasional misalnya atau forum apa ya, forum misalkan di negara tersebut bahasa yang dipakai bukan bahasa Inggris misalnya. Nah, pada saat kita mengambil kelas bahasa di negara yang bersangkutan, kita kan ada self introduction dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa disampaikan di sana. Nah, itu contoh-contohnya, oke? Oke, selanjutnya kalau formal seperti apa? Nah, untuk yang formal, contohnya nih. Please, please let me introduce myself. My name is Steve Marvel. Jadi biasanya yang formal kita menyebutkan nama kita itu agak lengkap. Ya kalau bisa nama lengkap ya, nama lengkap kita. Kalau kasual cukup nama panggilan cukup ya. Atau kita sebutkan kalau di casual nama lengkap dan nama panggilannya apa. Misalkan yang kasual ya kita balik ke atas sedikit. Oke, di sini ya kita tambahkan. My name is Steve Marvel, you can call me Marvel misalnya. Nah, kalau di formal itu nggak perlu, kita sebutin langsung aja. My name is Steve Marvel. Nanti biasanya interview, misalkan interviewer yang nanya, Steve Marvel, what can I call you?
Steve or Marvel. Nah, nanti itu akan memulai percakapan selanjutnya nanti antara kita dan interviewer. Jadi itu agak apa istilahnya? Memecahkan ketegangan di diri kita juga nanti. Jadi kalau dia tanya dulu dari yang ringan kan kita tadinya stres keringat dingin gitu ya. Nah, itu bisa agak cool down sedikit gitu kan. Jadi kita sebutkan nama lengkap aja di awal itu enggak apa-apa. Terus misalnya dilanjutkan, I'm a professional in drawing comics. Nah, misalnya ini dia ngelamar kerjaan sebagai ini ya, penggambar komik gitu ya. Nggak ada sih Marvel ngelamar kerja ya. Ini kan contoh ya. Oke, jadi ceritanya gini. Jadi anggap aja dia ngelamar kerja gitu ya di perusahaan penerbitan komik. I'm a professional in drawing comics. You can find my drawing capabilities in my works like Captain America, Iron Man, Spider-Man, and many others. Nah, ini kan mantap ya. Jadi dia uh, ini formal ya, jadi bahasanya juga formal. Jadi dia menunjukkan kapabilitasnya di mana. Jadi langsung kira-kira ini sebetulnya pendek ya. Harusnya sih agak panjang sih. Jadi di sini karena contohnya singkat ya, kita berikan. Jadi langsung ke to the point. Apa ya sih yang mau kita sampaikan gitu. Nah, untuk wawancara formal, kita nggak perlu bertele-tele ya. Nah, itu bedanya sama kasual. Kalau kasual tadi kan kita bisa cerita kita datang dari mana, makanan favoritnya apa, dan seterusnya ya. Hobi apa gitu. Nah, kalau formal biasanya langsung ya, langsung straight to the point. Oke. Nah, kalau job seeking ya, job seeking atau mencari kerja. Nah, ini bahasanya juga harus dipilih nih. Misalkan gini. My name is Rusli, and I enjoy working in IT companies to develop many kinds of software and IT solutions. I'm enthusiast. Nah, ini kata-kata nih. Apa istilahnya ya? Kata-kata pilihan gitu ya. Jadi ada kata pilihan yang pertama, I enjoy working, dan yang kedua, I'm enthusiast to feel the opportunity to be a part of a team that have different specialists in programming. Nah, ceritanya dia IT programmer ya. I have a strong background in Java and Python and would love to impress the company with my capabilities in this position. Nah, jadi di sini ingin menonjolkan kemampuan si pelamar, tapi dengan cara yang apa ya? Menunjukkan keseriusan, antusiasme kalau bahasa Indonesia, bahwa dia antusias untuk mengisi lowongan tersebut, dan juga dia bisa menunjukkan bahwa dia punya kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut ya pada posisi yang dilamar. Jadi di sini, nah ini menunjukkan yang pertama, I enjoy working in IT companies. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa kita itu bekerja di bidang IT itu adalah karena senang, ya bukan karena terpaksa nggak ada pilihan gitu. Nah ini akan jadi apa ya istilahnya? Akan jadi perhatian bagi interviewer. Ya, wah ini tandanya orangnya senang bekerja di bidangnya gitu. Bukan terpaksa ya. Biasanya kalau terpaksa disuruh kerjaan ini itu suka ngeles-ngeles gitu kan. Nah kalau enjoy working ini dikasih deadline dia bakalan senang ngerjain gitu. Oke. Terus di sini kata kata kunci yang kedua, harus menunjukkan antusiasme kita terhadap posisi yang kita lamar. Ya, kalau kita dari awal tuh nggak menunjukkan antusiasme atau kita kelihatan seperti ogah-ogahan, pasti dicoret tuh nama kita langsung. Oke, jadi ini adalah kata kunci ya. Jadi bisa I am enthusiast atau I am apa lagi ya? I am interested in. Tapi interest itu agak kurang inilah, agak kurang apa tuh ya? Gregetnya kurang gitu dibanding entusias gitu ya. Kalau interest ya sekedar tertarik gitu kan. Saya tertarik, ya kalau nggak diterima ya nggak apa gitu. Jadi kayak orang butuh nggak butuh gitu. Nah, kalau kita misalkan benar-benar ingin mencapai posisi itu ya kita sebutkan, I'm enthusiastic to feel the opportunity to be part of a team that. Nah, ini salah satu cara untuk menyatakan bahwa kita itu humble ya. Walaupun kita tadi walaupun kita punya strong background ya atau strong skill gitu ya. Nah, kita kasih tahu di sini, to be part of a team that have different specialists in programming. Jadi kita nggak menunjukkan kita hebat semua gitu kan. Jadi kita senang bisa bergabung dengan tim untuk mengembangkan sistem bersama-sama gitu ya. Dengan berbagai skill yang lain. Misalnya dia pemrogramannya ada web based programming atau Android programming, ya iOS programming. Jadi
nggak melulu kita bicara tentang skill kita aja yang hebat gitu kan. Itu salah satu tips juga ya. Dan kemudian yang ketiga, di sini nih, ya, yang menunjukkan kualifikasi kita apa. Ya, I have a strong background in Java and Python. Jadi sebutkan di sini strong apa kemampuan kita di mana gitu ya. Nah, ini juga ada ini tricky nih ya, strong background. Jadi kalau kita rasa-rasa nggak terlalu jago di sini ya, daripada menuliskan strong skill gitu ya, strong background ini kadang-kadang apa interviewer itu agak miss di sini nih. Ya, apalagi kalau dia bukan orang IT kan. Jadi interviewer itu akan agak miss di sini. Yang penting dia dengar strong, pokoknya ada strong-strongnya lah gitu kan. Oke, jadi kalau kita bilang strong background in Java and Python itu cukup ya, tanpa harus menyatakan kita jago banget di sini gitu. Jadi misalkan walaupun jago banget juga kalau kita sebutkan I have a strong skill misalnya in Java and Python, ya ya boleh juga sih kalau memang jago ya. Tapi kalau kita kurang-kurang jago, ya kata-kata ini bisa sebagai diplomasi ya. Jadi begitu diterima misalkan ternyata nggak jago-jago banget, ya kan saya bilang strong background gitu kan. Oke, jadi ini bisa bisa jadi jalan keluar ya, jalan buat ngeles gitu ya. Oke. Nah ini bukan PHP loh ya, tapi memang kita berniat gitu. And I would love to impress the company with my capabilities in this position. Jadi setiap pelamar baru itu harus tujuannya harus bisa memberikan impresi atau apa ya bahasa Indonesia yang impresi itu ya, memberikan apa ya impresi kesan ya. Jadi kita harus bisa memberikan kesan yang bagus kepada perusahaan pada saat kita melamar atau diterima nanti di posisi tersebut. Nah ini tips-tipsnya ya. Saya lupa tadi mewarnainya di slide, tapi udah saya apa ya istilahnya, udah saya sorot berkali-kali pakai apa laser ini ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa apa mengambil kata-kata pentingnya nanti, dan ini diingat-ingat, mungkin ditulis kalau bisa ya, nanti bikin script dulu sebelum datang ke job interview. Oke, mudah-mudahan sukses. Amin. Kalau sukses nanti tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya sukses dengan tips yang ada di sini gitu misalnya. Oke, oke, oke. Kita bahas nih. How to introduce yourself professionally. Nah, bagaimana caranya memperkenalkan diri secara profesional. Jadi tujuan kita adalah profesional ya, karena tujuan perkuliahan ini adalah diharapkan mahasiswa pada saatnya nanti dan diminta untuk berbicara dalam bahasa Inggris untuk interview atau untuk apalah presentasi nanti tentang TA-nya ya, karena di perusahaan-perusahaan bonafide seperti perusahaan minyak ya atau perusahaan oil services biasanya salah satu tesnya itu adalah kita diminta mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan pada saat tugas akhir dalam bahasa Inggris. Nah, itu ya. Jadi ya namanya juga perusahaan multinasional ya. Jadi sekalian dia ingin tahu tentang TA kita, sekalian dia ingin tahu bagaimana kita bisa memaparkan dalam bahasa Inggris. Jadi silakan dilatih dari sekarang yang sudah mulai dekat-dekat ke melamar kerja khususnya. Oke. How to introduce yourself professionally. Ya, pertama state your purpose. Ya, state your purpose. Tetapkan tujuan Anda. Ya, jadi selain hanya nama dan jabatan saat ini, ya misalkan yang tadi udah kita berikan contohnya, kita juga harus mencoba menambahkan informasi yang tidak ada pada kartu nama atau cover letter. Oke, jadi kalau kita di meeting ya, informasi kartu nama itu kan biasanya nama institusi, email, apalagi nomor telepon, paling itu ya. Atau kalau di cover letter, ya misalkan ya kita bahas bahwa kita bisa ini, kita tamatan dari sini, terus kita ingin mengisi posisi ini, dan seterusnya. Nah, kira-kira apa yang tidak ada di sini? Nah, sampaikan itu pada saat pada saat interview. Oke? Dan bila dalam event atau konferensi, sebutkan juga tujuan Anda bergabung dalam event tersebut. Nah, ini biasanya kalau kita khususnya nih mahasiswa-mahasiswa yang berangkat ini ya conference, untuk salah satunya untuk syarat kelulusan misalnya. Nah, kita juga bisa sebutkan di situ. Ya bukan berarti bilang saya datang untuk supaya bisa lulus, bukan gitu ya. Jadi gini, tujuan kita biasanya untuk ke meeting itu bisa untuk mencari networking ya.
Jadi misalnya nih, mahasiswa S1 ikut conference. Coba lihat-lihat, itu biasanya banyak dosen juga yang presentasi di situ. Nah, coba berkenalan, kemudian tanya-tanya riset beliau itu tentang apa, tunjukkan ketertarikan, misalkan kalau memang kita punya sedikit pengetahuan di situ ya. Nanti mudah-mudahan bisa jadi calon supervisor untuk ambil S2 misalnya. Apalagi kalau konferensinya internasional. Jadi kesempatan kita datang dan berkenalan dengan profesor-profesor dari kampus-kampus di luar negeri, nah itu banyak di konferensi internasional. Jadi di sini sebutkan ya, tujuan kita. Jadi di sini kita misalkan sampaikan, ya saya sekarang mempresentasikan misalkan penelitian TA saya gitu. Ya misalkan today misalkan or in this atau kita ngomong in this conference I present my work in my final project about bla 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 bla. Nanti lanjut tuh. Misalkan percakapannya berlanjut ya, si profesor tertarik tanya lebih lanjut. Kita cerita apa, TA-nya tentang apa gitu. Nah, kita harus bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris tuh. Ya. Kalau targetnya kuliah ke luar negeri ya, harus bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris. Makanya selagi kita datang ke conference itu pasti udah latihan kan untuk presentasi. Biasanya kan yang call paper itu kan mereka presentasi di sana, di seminar. Nah, coba aja presentasikan secara singkat apa yang sudah kita persiapkan untuk presentasi beneran gitu. Nah, itu bagus sekali ya disampaikan di sana. Atau misalnya dalam event yang lain, event meeting misalnya, event meeting. Nah, kalau dalam meeting bisnis, kadang-kadang eh, kita juga, bukan kita ya, sebagian orang juga memanfaatkan event konferensi bisnis tadi untuk mencari apa istilahnya, untuk mencari rumah lain gitu. Maksudnya untuk mencari perusahaan lain ya, tempat mencari nafkah yang lain. Wah, untuk mencari posisi yang kira-kira lebih baik dari yang mereka punya sekarang. Ya, kutu loncat lah. Dulu orang bilang kutu loncat itu masuk ITB, alumni ITB ya. Padahal nggak juga sih, semua kampus juga pada kutu loncat kok ya. Cuman aneh aja ya. Mungkin karena perusahaan paling enek kalau alumni ITB yang loncat gitu kan. Jadi disebutlah alumni ITB yang suka kutu loncat. Padahal ya alumni perusahaan apa kampus kampus yang lain juga, apalagi kampus-kampus swasta juga banyak yang kutu loncat sebetulnya. Sebenarnya itu bukan masalah kutu loncat ya, tapi memang mendapatkan eh, peluang yang lebih baik ya. Sebetulnya itu wajar. Siapapun pasti tujuannya adalah peluang yang lebih baik. Di samping peluang mungkin peluang karir, peluang penghasilan, itu wajar. Nah, biasanya dalam event-event pertemuan bisnis tadi, nah kita juga harus state tujuan kita datang ke sana kalau kenalan sama misalnya kenal sama bos ini, bos itu kan. Nah, itu kesempatan itu. Kita mengenal bos-bos dari perusahaan lain. Siapa tahu mereka tertarik merekrut gitu kan. Oke. Yang kedua, nah ini, control your body language. Bicara dengan bahasa yang jelas. Ya, kita kalau ngomong, saya nggak tahu nih, bahasa saya jelas nggak ya? Karena udah terbiasa ngomong kayak gini ya. Jadi memang bahasanya udah mulai apa? Udah sering tidak baku ya. Maaf sebelumnya kepada adik-adik mahasiswa. Ini karena direkam, jadi bahasanya jadi agak non formal, nggak apa-apa ya. Karena target audiensnya juga bukan cuma untuk kuliah, siapa tahu ada orang-orang di luar sana yang bisa mengambil manfaat dari video ini begitu. Jadi saya sampaikan dalam bahasa yang mudah, tidak terlalu formal dan juga ya agak formal tapi tidak terlalu formal. Oke, nah control your body language ya. Kita harus mengendalikan bahasa tubuh. Nah ngomong apa ya? Bukan ngomong itu nggak formal. Bicara dengan orang lain, kalau kita menggunakan bahasa tubuh, kayak gerak tangan, apa geleng kepala, gitu ya, itu juga bisa eh, orang bisa menilai kita itu seentusias apa sih dalam obrolan tersebut, begitu. Kadang-kadang orang kalau ngomong kan rata aja kan, ya saya datang ke sini untuk berkenalan dengan Anda. Ya, kalau kayak gitu cari jodoh pasti ditolak gitu ya. Jadi tunjukkan, nah bahasa misalkan ya, dari segi bahasa, tata bahasa kita tuh harus sesuai dengan event yang tadi ya, eventnya apa formal, job seeking, job interview atau apa. Kemudian intonasi bahasa, nah itu juga
jangan ngomongnya rata aja gitu kan. Apalagi kalau bahasa Inggris itu kan suka ada naik turun gitu ya. Sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa bahasa negara yang lain juga sama. Mereka punya intonasi. Jadi manfaatkan intonasi itu untuk apa ya? Untuk menampilkan kualitas pembicaraan kita yang menarik bagi lawan bicara. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi suara kita jelas, cukup terdengar. Nah, kalau kita berjabat tangan, jabat tangannya mantap gitu. Gitu ya, bukan kayak gitu ya, tapi jabat tangannya mantap. Jadi cukup gitu ya. Jangan gini-gini lama gitu kan. Nah, itu apalagi kalau salaman sama perempuan tuh, laki-laki sama perempuan biasanya suka gitu tuh. Sudah. Itu bisa mengurangi apa ya? Mengurangi impresi yang baik dari orang yang melihat. Jadi jabat tangan pun harus ada ininya, tips dan triknya gitu ya. Jadi untuk jabat tangan, kalau kita baru pertama ketemu, jangan shakingnya lama gitu, kayak gitu. Lama banget itu. Jadi cukup ini sekali. Udah lepas gitu kan. Hello, nah gitu. Gitu. Jadi mantap gitu gerakannya. Nah, oke. Okay. Jadi lain ya jabat tangan dengan apa ya? Dengan orang yang tidak dikenal dan dalam suasana meeting bisnis atau apa, atau dengan eh, suasana halal bihalal misalnya. Kalau halal bihalal mungkin bisa lama nggak ketemu, apa kabarnya gitu ya. Salamannya bisa 3 menit gitu kan. Nah, kalau di sini nggak bisa. Oke. Kemudian eye contact lagi, eye contact. Nah, eye contact, jadi ya gitulah. Memang di dunia modern saat ini ya, karena memang tidak ada batas antara itu ya, kita diminta ada eye contact. Tapi untuk menjaga pandangan juga perlu sih. Kalau misalkan lawan bicaranya, misalnya ya, bagi kita ini, ya dijaga juga, jangan jelalatan gitu kan. Karena apapun latar belakangnya, dari manapun negara asalnya, apapun agamanya misalnya, kalau kita udah lihat jelalatan gitu, orang kadang-kadang impresinya beda gitu. Jadi eye contact itu juga harus dijaga, gitu kan. Eye contact yang baik itu seperti apa? Ya mungkin melihatnya sebentar-sebentar, jangan melotot gitu kan, atau jangan liatin terus kan. Kalau liatin itu jadi yang dilihat jadi, why you are staring at me? Gitu. Kenapa kamu apa ya, staring itu kan? Kenapa kamu menatapi saya gitu? Jadi menatap dengan eye contact itu lainnya. Eye contact itu bukan menatap lama gitu kayak nonton TV gitu kan, bukan. Tapi lihat sebentar-sebentar aja. Oke? Okay? Ya, tahu ya maksudnya. Kan kalian semua udah dewasa kan. Jadi bedakan eye contact dengan apa ya? Gundam apa? Gendem. Apa? Bedakan eye contact dengan kayak orang menghipnotis gitu. Pokoknya saya terima kerja sini. Gitu. Pasti ditolak udah. Oke. Okay. Jadi eye contact yang baik itu menandakan kita fokus dan engage. Nah, kata kuncinya engage ya ini. Engage atau terlibat penuh dalam percakapan. Jadi kita fokus ya, menandakan kita fokus dan engage terhadap percakapan. Oke? Okay? Oke, okay, paham lah maksudnya ya. Lanjut. Explain why you are valuable. Nah, ini khususnya pada saat kita interview atau kita melirik apa? Rumput yang lebih hijau gitu kan, untuk kita merumput mencari rezeki di sana. Jadi kenapa kita patut untuk mendapatkan posisi itu gitu. Nah, sampaikan bahwa Anda memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh lawan bicara. Jadi kalau tadi lawan bicaranya bos-bos dalam meeting bisnis gitu kan, nah kita kan udah ngincer-ngincer nih, wah itu kayaknya bos IBM tuh. Sekarang misalkan di perusahaan IT integrator yang kecil-kecil gitu kan, itu kayaknya bos IBM deketin gitu. Nah, gimana cara deketinnya? Itu harus pandai-pandai kita menunjukkan kita punya sesuatu yang bos IBM itu butuhkan. Oke. Okay? Nah, atau kebutuhan untuk job interview, ya, atau untuk mendapatkan bisnis atau menjalin kerjasama. Ini juga sama nih, mendapatkan bisnis atau calon customer. Jadi, apa yang mereka butuhkan? Kalau bisa kita sampaikan, sehingga dia tertarik. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan palu gada gitu ya, apa lu mau gua ada. Nah, itu perlu itu ya, keterampilan ini. Bahwa kita punya semua. Yang terakhir adalah kenali medan. Bah, ini agak ketutupan ya. Kenali medan, pahami lawan bicara,
dan kultur perusahaan yang ingin dimasuki atau diajak kerjasama. Ini agak ketutupan nih, maaf ya. Nggak bisa digeser nih slide-nya. Atau ini aja nih, ditutup sedikit. Nah, kenali medan, pahami lawan bicara, dan kultur perusahaan yang ingin dimasuki atau diajak kerjasama. Oke, ini kayaknya ngerti lah ya. Jadi sebelum kita interview dengan interviewer, apakah itu dia user atau dia dari HRD, kita pelajari dulu perusahaannya gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak blank-blank amat tentang perusahaannya, bisnisnya apa, terus bagian yang kita lamar itu bidang apa gitu. Jadi tanda kita antusias dengan perusahaan itu, tunjukkan kalau kita udah riset tentang perusahaan itu. Kita tahu kalau perlu, tahu sejarahnya, tahu kapan berdiri, tahu berapa modalnya, awal berdiri misalkan. Tahu siapa pendirinya, tahu siapa direkturnya sekarang. Nah, misalkan pengetahuan itu kita bisa tunjukkan, nanti job interview itu akan lihat, wah, dia memang serius ini mau masuk perusahaan ini. Gitu. Karena udah tahu perusahaannya seperti apa. Oke, lanjut. Oke, ini contoh-contoh dari cara memperkenalkan diri di berbagai event yang berbeda. Ya. Mana ini? Nah, ini. Keep your introduction short and simple to hold your audience attention. Jadi, nggak usah panjang-panjang. Misalkan nih, para interviewer atau HRD, kedengaran ya, kedengaran. Misalkan para HRD mempersilakan kita memperkenalkan diri. Ya. Misalkan pertama dia panggil kita, suruh duduk. Oke, please sit down. Gitu. Kita duduk kan. Oh ya, begitu kita masuk ruangan, jangan langsung duduk. Tunggu dipersilahkan duduk, baru kita duduk. Oke? Nah, itu tata keramanya itu. Kadang-kadang HRD itu sengaja itu. Dia panggil, dia nggak langsung suruh duduk, tapi dia biarin dulu gitu. Kalau kita langsung duduk, nah itu udah kena di sana. Kena nilai -1 misalnya. Kurang tata krama gitu ya. Jadi jangan duduk sebelum disuruh duduk. Jadi kalau kita udah datang, kita sapa, hello Mister, atau hello Miss, gitu kan. Biasanya perempuan sih yang HRD. Oke, please sit down, kata dia. Baru kita duduk. Nah, terus di awal itu biasanya dia buka-buka dulu. CV ya, kemudian resume, cover letter, dia buka-buka dulu. Nanti dia buka di cover letter, dia buka. Terus dia panggil kita, sambil dia buka resume juga. Mungkin 2 kertas dia jajarin di mejanya. Nanti dia bilang, "Oke, please introduce yourself." Nah, di sini kita perlu memperkenalkan diri, tapi jangan panjang-panjang. Jangan kayak memperkenalkan diri dalam suasana kasual yang tadi. Nggak usah bawa-bawa, apa namanya, kecuali kalau ditanya ya. Nggak usah bawa-bawa negara kita terkenalnya makanan apa, ya, atau kota kota yang terkenalnya apa, objek wisatanya apa, itu nggak perlu. Jadi cukup singkat, seperti contoh ini. Ya. My name is Priya, and I enjoy promoting small companies to help them increase their profits. I'm excited for the opportunity to be part of a team that increase awareness of the business in Richmond. I have a strong background in public relations and would love to tell you about the strength I could bring to this position. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Contoh ini saya ambil dari indeed.com. Lihat di sini. Ini udah saya warnain nih satu-satu. I enjoy promoting small companies to help them increase their profit. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa kita senang bekerja di bagian promosi. Oke. Jadi disebutkan seperti ini. Kemudian, I'm excited for the opportunities to be part of a team that increase awareness of the business in Richmond. Jadi ceritanya dia mau pindah ke Richmond, ke kota, salah satu kota di mana, Amerika ya. Nah, jadi dia menyatakan excited for the opportunity. Nah, ini nih. Jadi bisa excited atau enthusiast, apalagi tadi. Jadi kalau interested aja rasanya kurang kuat ya. Memang itu sering kedengaran atau sering dipakai gitu. I'm interested to join the company, misalnya. I'm interested to fill this position, misalnya. Ya. Nah, daripada kita memakai kata interested, kita bisa ganti dengan excited atau enthusiast gitu ya. Oke. Kemudian, I have a strong background in public relations and would love to tell you about the strength. Nah, ini ya. Jadi yang kata-kata would love to tell you atau I would like to tell you atau
I would be pleased to tell you, misalnya. I would be pleased to tell you, itu sama. Ya, saya akan senang sekali atau saya akan sangat suka sekali untuk memberitahukan Anda kelebihan-kelebihan yang saya bisa bawa untuk posisi ini, misalnya seperti itu. Jadi ini cukup pendek. Kenapa tidak dijabarkan semua? Misalkan my previous misalkan I was graduate from bla 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 bla, itu nggak perlu lagi disebutkan. Kenapa? Karena dia udah baca tuh, ya di resume kita dia udah baca. Kita alumni mana dia udah baca. Jadi itu sebetulnya nggak perlu disebutkan lagi. Kecuali nanti kalau dia tanya lagi ya setelah interview selanjutnya. Oh ya, nah di sini dia menyebutkan nama pendek nih. Nah, ini yang saya tadi sebutkan sebaiknya nama panjang ya. Karena ini jadi tricky juga bagi kita. Kalau kita kasih nama panjang, nanti pertanyaan dia sebelumnya, si HRD, itu akan menanyakan nama pendeknya apa. Oke, misalkan pria apa namanya? Pria Mukherjee gitu ya. Ini kan nama pria orang India ya. Pria Mukherjee. Yang tahu film India tahu lah ini ya. Misalkan, my name is Priya Mukherjee, and I enjoy promoting bla 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 bla. Nanti interview akan tanya, oh well, Priya Mukherjee, what should I call you? Misalnya, what should I call you? Atau what is the best I use to call you? Priya or Mukherjee? Nah, nanti di situ akan apa ya? Akan mengurangi kesetresan kita gitu kan. Jadi kita dimulai dengan pertanyaan yang agak ringan. Karena bisa jadi nanti pertanyaan-pertanyaan HRD itu akan makin lama makin berat gitu. Jadi kalau dimulainya langsung berat, wah itu ngeri lah. Karena ya namanya kita bukan native speaker ya, di awal-awal pasti kita gemetaran gitu kan. Disuruh interview, disuruh introduction bahasa Inggris, kita udah gemetaran duluan biasanya. Ya kalau saya pengalaman beberapa kali interview ya begitu ya, terus terang jujur. Alhamdulillah sih kalau interview masih lolos lah. Oke, lanjut. Sampai di sini mudah-mudahan bisa ini ya, bisa ditandain yang penting-penting ini dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan mudah-mudahan bisa jadi trik-trik atau bukan trik ya, jadi tips-tips yang bisa membawa Anda untuk lolos pada interview HRD. Dan mungkin juga nanti ini akan cocok dipakai juga untuk interview dengan user. Oke, nah ini kalau kita di dalam meeting ya, reaching out to a new client. Having a professional email introduction can be equally as important to networking as a face-to-face meeting. Nah, jadi ini biasanya kita pertama mengirim email dulu nih. Nah, ini biasanya komunikasinya lewat email, pembukanya seperti ini kira-kira. Rather than body language and tone, nah tone ya tadi saya sebutkan apa? Intonasi ya, tone. However, emails rely on clarity of language and accuracy of writing. Jadi di email kita kadang-kadang nggak ada tone-nya, karena tone itu tergantung yang baca gitu. Jadi kita nggak bisa menunjukkan tone atau intonasi di dalam email, nggak bisa menunjukkan body language di dalam email. Karena itu kita harus hati-hati menulis emailnya, jangan sampai ada error. Ya. Jadi having a concise and error-free email might impress your contact and have them consider your request. Jadi kalau kita nulis emailnya udah salah-salah atau bahasa Inggrisnya kacau gitu ya, biasanya untuk dapat kesempatan agak susah juga ya. Jadi hati-hati di sini. Ya cek dengan Google Translate nggak masalah sih. Ya udah ditulis email dalam bahasa Inggris, terus cek translate ke bahasa Indonesia udah betul nggak gitu. Terus kadang-kadang ini ada tenses yang salah, yang kebalik-balik, tapi oleh Google Translate masih bisa benar juga hasilnya gitu. Nah itu harus hati-hati juga. Jadi kalau bisa tentang tenses itu ya dipelajari lagi ya. Karena ini bahasa tulisan. Kalau bahasa lisan sih biasanya interviewer maklum sih ya. Salah-salah dikit biasanya mereka maklum. Karena bukan native speaker. Oke, contohnya ini ya, dalam email. My name is Jin, and I am reaching out from Bex Unlimited to inform you. Nah, ini ya. Tadi di yang sebelumnya kita bisa mengganti to inform you ini dengan to let you know ya. Ini lebih sopan. To inform you ini biasanya normal datar apa tidak ada ya biasa lah gitu, rata aja. Tapi untuk lebih polite, untuk lebih sopan, kita bisa ganti dengan to let you know ya, to let you know of the services we provide. Jadi kita menyatakan jadi nama perusahaannya Bex Unlimited.
kita memberikan jasa yang kita menunjukkan ya, to inform you, kita memberitahukan dia service yang kita sediakan atau layanan yang kita sediakan. Terus lanjut, our company sends out automatic shipment of a variety of takeout bags to a restaurant each month, so you will always have enough for your customers. Nah, ini dia menawarkan kalau uh, ini perusahaannya menyediakan kayak kantong untuk bawa pulang gitu ya. Misalkan ngirim plastik untuk yang beli bawa pulang, jadi dia kirimnya otomatis setiap bulan. Jadi berapa kebutuhannya tahu, nggak nunggu ditelepon dulu atau nggak nunggu dipesan dulu. Pokoknya tiap bulan dia rutin ngirim gitu. We offer different packages based on your needs, so I would love to. Nah, ya tadi ada I would like to, ada I would love to, ya bisa dipakai. Atau I would be pleased to set up gitu ya. Itu juga sama. Jadi kita bisa pakai I would love to atau I would like to atau I would be pleased ya. Please pleased gitu ya. I would be pleased to set up a time to speak. Nah, ini ya. Jadi to set up a time. Nah, ini juga kata kunci nih. Jadi to set up a time nggak langsung disebutkan I would like to I would love to discuss with you. Jadi nggak langsung gitu, tapi saya akan senang untuk menyediakan waktu misalnya atau untuk menyusun waktu dengan Anda with you and give you more information. Jadi di sini polite juga nih ya. Jadi kita nggak bilang saya akan senang untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Anda, itu kan langsung straight to the point gitu ya, langsung nembak gitu. Kalau ini kan nggak sopan. Jadi kita ingin mengatur janji dulu begitu. Oke? Bisa ya? Jadi ini sudah saya tandain kata-kata polite-nya. Oke. Terakhir, introducing yourself to a new coworker. Jadi memperkenalkan diri kepada rekan sekerja. Misalkan nih kasusnya, Uni College will meet multiple people in their first day, so keep your introduction brief. Oke, ini misalkan kita berkenalan dengan orang baru nih, kita ceritanya ini orang lama ya. Jadi kita orang lama, ada orang baru berkenalan. Jadi kalau kita memperkenalkan diri ya, disarankan keep your introduction brief. Jadi perkenalan kita itu jelas, singkat ya, nggak usah panjang-panjang, dia juga nggak ingat. Ya, namanya orang baru masuk ke lingkungan baru, pasti dari sekian banyak orang mungkin dia ingat yang hafal namanya itu mungkin 1, 2, 3 gitu, nggak akan semua langsung ingat gitu. Jadi kita nggak usah terlalu panjang-panjang di situ. Oke? Nah, ini salah satunya. My name is Alia, and I work in the marketing department as the social media manager. Our teams hold weekly meetings. Nah, jadi timnya melakukan meeting mingguan, and I look forward to working together in the future. Nah, I look forward ini adalah salah satu phrase juga yang dipakai ya. Jadi bukan and I will, jadi bukan pakai will ya. Kalau will itu agak-agak gimana ya? Agak-agak datar lah gitu ya. Jadi I look forward ini lebih sopan. And I look forward to working together in the future. Ya, to working together ya. Please let me know. Nah, ini ya. Ini adalah bentuk bentuk sopan daripada kita pakai please inform me gitu. Daripada please inform me itu kelihatannya kalimat perintah gitu kan. Ayo please inform me, kasih tahu saya gitu. Tapi kalau please let me know ini lebih sopan. Oke? Jadi kata-kata ini sebaiknya Anda gunakan pengganti please inform me ya. Karena itu hanya bagus dipakai kalau kita ngomong sejawat atau setaraf gitu atau kepada yang lebih rendah. Misalkan antara supervisor kepada anak buah, oke? Dia bilang ke anak buahnya, please inform me if you find something, misalkan. Please inform me if there is something we can do to increase our sales, misalnya. Jadi kalau kita, walaupun ini sejawat, tapi kan kita belum kenal banget gitu kan. Jadi lebih sopan pakai please let me know. Siapa tahu nanti dia karirnya duluan menanjak dari kita. Atau misalkan posisi dia ternyata lebih tinggi dari kita. Oke? Jadi please let me know if I can help with anything as you orient yourself with the office. Jadi tolong beritahu saya kalau saya bisa membantu apa saja pada saat kamu mengorientasikan diri atau ya kayak
baru berkenalan dengan Office gitu ya. Jadi dia masa orientasi nih, bukan ospek ya. Nggak ada ospek di perusahaan. Atau mungkin beberapa perusahaan ada ospek. Oke. Oh, ini kayaknya kuliah paling santai nih yang saya rekam di YouTube nih. Biasanya formal-formal aja. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan Anda tertarik dengan bagaimana case-nya di dalam praktis atau di dalam apa istilahnya, ya tolong tonton video ini ya. Ini saya berikan linknya. Nanti saya berikan card di sini. Salah di sini di pojok sana, pojok kiri atas. Pojok bukan kiri atas ya, kanan atas ya. Kalau saya sih kiri. Nanti tolong klik card yang ada di situ. Kalau misalkan Anda tertarik untuk melihat bagaimana contoh conversation, body language, dan lain-lain pada saat bertemu college, pada saat bertemu orang baru, ya. Dan kebetulan nanti case-nya adalah di dalam satu pertemuan, mungkin di dalam meeting bisnis begitu. Oke, saya kira demikian materi kuliah ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kesalahan, mohon maaf, dan mudah-mudahan tidak ada yang merasa tidak ada yang merasa tergurui di sini ya. Saya bukan bermaksud menggurui, tapi memang ini adalah bahan mata kuliah, jadi saya hanya menyampaikan saja sesuai dengan apa materi yang sudah saya gali dari internet dan juga beberapa pengalaman yang saya ingat pada saat wawancara kerja di beberapa perusahaan multinasional. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan akhirnya saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.